بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin fin nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-'azza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Bagus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengkajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawabil Akhbar karya Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di hadis yang ke-5. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-hadisul khamis an Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Wa akhrajahu at-Tirmidzi fi az-Zuhd wa Ibnu Majah fi al-Fitan wa Ahmad fi al-Musnad. Hadis yang kelima dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ia berkata menceritakan bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan, satu perkataan, satu prinsip dan pedoman dalam agama Islam ini yang aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun sesudah engkau." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikeluarkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal rajul talaba min Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khairi nafi'an muwassilan sahibahu ila al-falah. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil iman billah alladhi yashmal
ma yajibu i'tiqaduhu min aqaidil iman wa usulihi wa ma yattabi' dhalika min a'malil qulub wal inqiyad wal istislam lillahi batinan wa zahiran thumma ad-dawamu ala dhalika wal istiqamatu alaihi ilal mamat. Laki-laki ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kalimat, satu ucapan, satu perkataan, satu prinsip dan pedoman hidup yang mencakup semua kebaikan dan manfaat yang dapat mengantarkan orangnya kepada keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan yang sejati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang mencakup apa-apa yang wajib untuk diyakini, pokok-pokok keimanan dan semua yang menjadi konsekuensinya, baik amalan-amalan hati, ketundukan, penyerahan diri kepada Allah secara zahir dan batin, dan juga amal-amal lainnya. Lalu dia berpegang teguh dengannya, istiqamah di atasnya hingga datang kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Farattaba 'ala al-iman wal istiqamah as-salamata min jami'i syurur wa husul al-jannah wa jami' al-mahab. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Fussilat ayat 30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, yang mengatakan, yang bersaksi bahwa Rabb kami adalah Allah, lalu mereka beristiqamah di atasnya, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, janganlah kalian takut dan bersedih hati. Bergembiralah kalian semua dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu implikasi dari keimanan dan istiqamah adalah keselamatan dari berbagai kejelekan, serta ia dapat menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang diinginkannya. Waqad dalat nususul kitab wa sunnah al-katsirah ala anna al-iman yashmal ma fil qulub min al-aqaid as-sahihah wa amal al-qulub min ar-raghbah fil khair wa raghbah min asy-syarr wa iradat al-khair wa karahat asy-syarr wa min amal al-jawarih wa la yatimmu dhalika illa bil thabat alaihi. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah sangat banyak sekali menunjukkan bahwa iman itu mencakup amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati itu bisa berupa keyakinan-keyakinan yang benar, ya. Lalu perbuatan-perbuatan hati lainnya, ada rahbah, ada raghbah, ya, kekhawatiran, pengharapan, keinginan kepada yang baik, ya, kebencian terhadap yang jelek, gitu. Itu semua adalah amalan-amalan hati. Dan iman juga mencakup perbuatan-perbuatan anggota badan. Dan keduanya tidak akan bisa sempurna untuk dilaksanakan kecuali dengan as-sabat alaih, ya, keteguhan hati, tekad yang bulat di atasnya. Demikian penjelasan dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Berikutnya kita akan coba untuk memperluas pengertian dan pembahasan dari hadis yang singkat ini, ya. Yang pertama, dalam hadis yang mulia ini kita bisa menarik satu
kesimpulan bahwa salah satu metode pengajaran ya untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Bertanya akan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan, terutama kehidupan negeri akhirat. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh, ya, tetapi memang pertanyaan yang sangat besar, sangat urgen, yang memiliki pertaruhan tingkat tinggi. Dalam hal ini adalah kesuksesan yang sejati, kebahagiaan yang sejati di akhirat kelak. Karena orang ini datang ya untuk meminta dan bertanya kepada Nabi SAW. Dan konteks dari pertanyaannya atau konten dari pertanyaannya adalah bagaimana hal itu dapat mengantarkannya kepada kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, bertanya kepada ahlinya. Tidak setiap orang kita tanya, ya, apalagi kalau dia bukan ahlinya. Kalau kita bertanya kepada bukan ahlinya, ngaco jawabannya, ya, tidak benar, tidak sesuai, tidak sinkron. Maka orang ini datang kepada Nabi SAW. Begitu. Ya. Ketika Allah Subhanahu mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zuhur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Fas'alu, maka bertanyalah kamu kepada ahli dzikir in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Bil bayyinati waz zuhur. Berapa prinsip di situ, prinsip pengajaran di situ. Ya. Bertanya, pertama itu dia bertanya, salah satu metode pengajaran ya, dengan model tanya jawab. Ya. Yang kedua bertanya kepada ahli dzikir, kepada ahlinya, begitu. Ya, kemudian yang ketiga bil bayyinati waz zuhur, dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti. Artinya apa? Didukung oleh argumentasi dan referensi yang bisa ya dipertanggungjawabkan keabsahannya, validasinya, begitu. Ya. Jadi jawaban tidak asal ngejawab, ya ngejeplak begitu jawabannya, tetapi memang dibangun di atas referensi yang benar, dalil, hujah, argumentasi, bil bayyinati waz zuhur. Ya, sebagaimana surat An-Nahl ayat 44 dan 45 itu. Ya. Maka dalam hal ini orang ini datang bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi menyampaikan dan menjelaskan. Yang ketiga, yang lebih penting daripada itu adalah iradatu talib, iradatu as-sa'il. Maksud, tujuan, keinginan, niat dari si penanya. Ya. Untuk apa? Untuk sesuatu yang memberikan kebahagiaan dan kebaikan untuk dirinya. Karena sebagian orang bertanya dengan maksud yang tidak baik, gitu, ya. Dengan maksud untuk ngetes misalnya, dengan maksud untuk melihat sejauh mana si wawasannya, dengan maksud untuk menjatuhkan misalnya, ya, dengan maksud untuk mempersulit misalnya, dan lain sebagainya. Jadi niat-niat yang tidak baik dari si penanya. Ini juga bisa menjadi catatan penting bagi kita ya, sebagai penuntut ilmu, sebagai talibul ilm, harus memiliki niat yang baik, ya. An-niyah salihah,
al-qasdu as-salih, ya, dalam kita menuntut ilmu, ya. Berikutnya adalah jawaban, ya, jawaban yang tepat sesuai dengan kondisi si penanya. Sebagian ulama menyebut dalam kitab usul fikih dalam bab tentang al-istihad, ya, atau fatwa wal istihad adalah untuk mengetahui keadaan si penanya, keadaan mad'u. Karena boleh jadi jawaban setiap orang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, ya. Ketika dia datang minta dinasihati, ketika dia datang minta diwasiati, ketika dia datang bertanya tentang sesuatu, ya, maka masing-masing orang berbeda-beda keadaannya. Nah, sebijak-bijaknya, searif-arifnya yang ditanya itu harus mengetahui keadaannya, ya. Bagaimana latar belakang keadaan orang itu menunjukkan bahwa Nabi SAW tahu keadaan setiap sahabat-sahabatnya, dan jawaban Nabi akan berbeda-beda. Jawaban Nabi kepada sahabat-sahabat kibar, ya, kaum muhajirin misalnya, berbeda dengan sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Jawaban Nabi kepada sahabat-sahabat yang tinggal di kota, tinggal di Madinah, berbeda dengan jawaban kepada mereka yang tinggal di pedalaman, kampung, Arab Badui misalnya, ya. Dan begitu seterusnya, menunjukkan tentang keluasan pengenalan terhadap keadaan mad'u, keadaan sa'il, keadaan talib, apa yang bermanfaat untuk dirinya, gitu. Nah, sehingga jawaban-jawaban yang tepat, ya, dengan keadaannya ini akan lebih bermanfaat, akan lebih berguna. Ya, meskipun nasihat secara umum dia oke, ya, nasihat secara umum, ya, takwa kepada Allah Taala, berbuat baik, tapi ada satu keadaan dan kondisi tertentu yang membutuhkan jawaban yang pas, ya, yang tepat, ya, sehingga memberikan pengaruh yang mendalam. Selanjutnya kita masuk kepada konten isi dari jawaban Nabi SAW tentang qul amantu billah. Katakanlah, ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Iman sekalian yang diman Allah Taala. Di sini kita dapati dua aspek. Aspek yang pertama, perintah Nabi untuk berucap, berkata-kata, bersaksi, syahadat, begitu ya, melafadzkan kalimat itu, aku beriman. Padahal aspek yang kedua, iman itu adalah urusan hati. Iman kan urusan hati, perkara hati, ya. Dan cukup dikatakan, ya, kamu beriman kepada Allah. Tidak seperti misalnya ketika Nabi menjelaskan kepada Jibril alaihissalam, ya, hadis Jibril itu hadis yang panjang. Ketika bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nabi menjawab secara normatif, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah. Iman berarti memang urusan hati, ya. Tapi di sini Nabi menyuruh untuk mengucapkan, qul, ucapkan, katakan, gitu. Sebagaimana perintah Nabi kepada pamannya Abu Thalib, qul ya ammi, kalimah wahajubika indallah, wahai pamanku, katakan, ucapkan kalimat itu, yaitu la ilaha illallah. Aku akan menjadi saksi untukmu di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Jadi ada perintah untuk apa? Untuk mengucapkan. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa ternyata memang ucapan itu bukan sekedar
formalitas. Kan sebagian orang nih membedakan antara sesuatu yang formalitas dengan sesuatu yang substansial atau esensial. Yang penting substansinya, yang penting esensinya. Kalau formalnya mah ya boleh ada, boleh enggak, boleh dilakukan, boleh enggak, katanya begitu. Sebagian orang ada yang bilang seperti itu. Tapi sejatinya dalam agama kita, seperti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak ada yang namanya formalitas. Dalam agama Islam tidak ada formalitas. Artinya dalam pengertian tidak ada sesuatu yang biasa-biasa saja dan tidak mempengaruhi, tidak memiliki konsekuensi apa-apa misalnya. Tidak ada. Apalagi di sini ucapan la ilaha illallah wajib untuk diucapkan. Wajib untuk diucapkan, dilafadzkan. La ilaha illallah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Begitu. Ya. Karena tanpa mengucapkan itu tidak dihukumi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Apakah Abu Thalib hukumnya muslim mukmin? Abu Thalib itu kafir, tetap kafir Abu Thalib itu. Ya. Yang mengatakan Abu Thalib muslim mukmin, ya, bahkan jasanya luar biasa, pesannya seperti itu, ya, jelas menyalahi akidahnya Ahlussunnah, ya, bertentangan dengan Ahlussunnah. Ya. Kalau Abu Thalib dihukumi sebagai muslim mukmin, Nabi SAW tidak akan menceritakannya atau menyebutkannya sebagai penduduk api neraka. Ya, dalam hadis syafaah Nabi kepada Abu Thalib. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak mau mengucapkan kalimat itu. Hanya karena dia tidak mau mengucapkan kalimat itu. Ya. Iwan sekalian yang Allah tak berkuat. Jadi itu yang hal yang patut juga untuk kita cermati bersama. Kemudian berikutnya adalah tentang konsepsi keimanan dalam agama Islam, dalam pandangan Ahlussunnah. Ya, ini menurut saya juga penting untuk kita dalami, ya, demi meningkatkan kualitas keimanan Islam kita. Karena kita tahu, ya, sejak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mata pelajaran, mata kuliah pendidikan agama Islam berbicara tentang rukun iman dan rukun Islam hanya mengatakan percaya. Rukun iman 6. 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya saja, hanya sebatas percaya saja, dan seterusnya. Ya. Tidak mendalam. Ya. Sehingga membuat bias dan rancu, ya, tidak kuat dalam memegang keimanannya, tidak kokoh dan tidak teguh dalam memegang prinsip keimanannya, ya. Terbukti mudah baginya untuk terkena paham liberalisme, ya, dalam konteks keimanan ini, sehingga dia mengatakan semua agama sama, ya, karena semua agama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaikan jari-jari lingkaran, ya, atau roda kendaraan yang sama, jari-jarinya itu menuju satu titik yang sama, katanya. Ya, semua jalan menuju Tuhan, katanya. Ya, tidak ada perbedaannya. Nah, ini menunjukkan apa? Pemahaman yang seperti ini, ya, tidak kuat, tidak mendalam, tidak kokoh, tidak teguh dalam memegang prinsip-prinsip keimanan dan konsepsi agama Islam. Karena memang tidak mendalam, teman sekalian. Ya. Nah, ini kita coba untuk mendalaminya sedikit. Iman, ya, berasal dari akar kata amana.
huruf hamzah a, mim, ma, dan nun, na, a, ma, na. Gitu. Dari akar kata itu, ya, diartikan dengan aman, keamanan. Amanah atau amina, aman. Dari akar kata itu juga muncul amanah, amanah, tanggung jawab. Kalau iman sendiri berasal dari kata amanah, amanah, yu'minu, imanan. Amanah yu'minu imanan, artinya adalah tasdik, membenarkan. Ya. Jadi secara etimologi bahasanya, itu bentukan akar kata dari kata iman. Dia berasal dari kata amina, yang berarti aman. Darinya muncul amanah, yaitu tanggung jawab. Lalu berubah, ya, dengan bentuk amanah, ya, yaitu membenarkan. Ya. Secara etimologi bahasa. Maka tiga makna tadi berhubungan satu dengan yang lainnya. Bahwa orang yang beriman adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang memberikan jaminan keamanan, dan dia mendapatkan keamanan dunia dan akhirat terhadap darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Nanti di hadis berikutnya itu dikatakan al-mu'minu man amina an-nasu, katanya, ala dimaihim wa amwalihim. Seorang mukmin yang benar adalah orang yang mampu memberikan jaminan keamanan terhadap manusia lainnya, ya, dari gangguan terhadap darahnya dan juga hartanya. Lalu di hadis disebut dengan la imana man la amanata lahu. Tidaklah beriman seseorang yang tidak memiliki amanah, tanggung jawab. Gitu. Lalu ada kata amin, baladil amin, negeri yang aman. Ar-ruhul amin, malaikat yang terpercaya. Ini semua berkaitan dengan etimologi bahasa. Dan iman secara khusus diartikan oleh para ulama adalah at-tasdik, membenarkan. Membenarkan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara terminologi syarak, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki konsepsi tentang keimanan. Keimanan 5 unsurnya. Pertama, i'tiqad bil jinan. 2, ikrar bil lisan. 3, amalun bil arkan. 4, yazidu bi taatir rahman. 5, wa yanqusu bil isyan. Konsepsi keimanan Ahlussunnah wal Jamaah ini 5 ini. Yang pertama, meyakini dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, pengamalan dengan anggota badan. Yang keempat, dia bisa bertambah dengan ketaatan. Dan yang kelima, dia bisa berkurang karena kemaksiatan. Itu konsepsi keimanan atau konsepsi keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bisa disebut sebagai apa? Pancatunggal gitu misalnya. Ya. 5 aspek tadi, ya, yang menjadi satu. Begitu. Antara keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Untuk ucapan lisan dan amalan anggota badan ini aspek zahir, lahiriah. Sementara keyakinan dalam hati aspek batin, batiniah dalam hati. Ya. Kenapa ucapan lisan dan amalan batin harus ada?
untuk membuktikan kebenaran apa yang ada dalam hatinya. Pembuktian jadinya. Ucapan lisan dan amal-amal itu pembuktian. Karena ini hanya klaim saja. Kalau klaim saja, semua orang bisa mengklaim, gitu kan? Semua bisa mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Maka perlu pembuktian dari keimanannya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Hai orang yang beriman, ya, jadilah kamu sebagai orang-orang yang menegakkan persaksian karena Allah dengan adil. Syekh Abdul Nasadi menyebut dengan kumu bilazim imanikum. Ya, tunaikanlah konsekuensi keimanan kalian. Apa itu amal soleh? Sebagai bukti. Karena orang yang mengaku atau mengklaim beriman sebatas klaim saja, karena itu urusan hati. La yaqali ahad, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Maka untuk mengetahui kebenaran imannya harus ada bukti. Gitu. Ya. Harus ada bukti. Sehingga pengucapan itu sebagai bukti awal, lalu lihat sinkronnya. Antara ucapan dan hati itu dibuktikan dengan amalan sinkron tidak? Gitu kan? Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik tidak sinkron. Orang-orang munafik itu, gitu kan? Fi qulubihim marad, fi qulubihim zaid, misalnya. Di hati mereka terdapat penyakit terhadap kesesatan. Nggak sinkron orang-orang munafik itu. Antara hatinya dengan lisannya dan perbuatannya nggak sinkron. Mukmin tidak begitu. Tiga-tiganya itu sinkron, hati, lisan, dan perbuatan. Lalu faktor yang menyebutkan bahwa iman itu satu orang dengan orang lain tidak sama, ya, bertingkat-tingkat dia, berderajat, tergantung dari tingkat keimanannya, tingkat amal solehnya, tingkat ibadahnya, tingkat ketakwaannya, begitu. Ya. Sehingga dalam banyak ayatnya juga Allah mengatakan begitu kan. Ada perbedaan derajat-derajat itu, tingkatan-tingkatan itu. Ya. Sebagaimana halnya surga juga demikian, bertingkat-tingkat ya, berderajat. Ya. Ketakwaan juga berderajat, iman juga berderajat, amal saleh juga berderajat. Ya. Keistiqomahan seseorang juga berderajat, bertingkat-tingkat, tidak sama semua, ya, tidak satu level, sama, tidak sama, ya. Tapi berbeda-beda bertingkat-tingkat. Suma awrasna al-kitab alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Zalikal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara mereka ada yang zalim kepada diri sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, di antara mereka ada yang bersegera mengerjakan kebaikan karena izin Allah. Ya, itulah keutamaannya sangat besar. Ya kan? Ada zalim, ada muqtasid, ada sabiqun bil khairat. Bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kami tinggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. La yastawil mujahidin wal qaidin, tidak sama orang berjihad dengan orang yang duduk, tidak sama. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, tidak sama. Gitu kan? Dan banyak derajat-derajat tingkatan tadi. Maka iman juga begitu tadi, bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan pada Allah, berkurangnya dengan kemaksiatan. Begitu. Nah, kemudian teman sekalian yang dimana Allah Taala, jadi ketika mengatakan amal itu billah bukan cuma sekedar iman pada Allah, tapi kepada semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin billah man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa fis sabil wasailina wa fil riqab, ya, dan seterusnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan seterusnya. Ya.
Gitu. Jadi kalimat iman kepada Allah itu mencakup semua, bukan cuma sekedar iman pada Allah saja benar berhenti, tapi semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mencakup di dalamnya apa? Iman kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada takdir yang baik dan yang buruk, semua mencakup di dalamnya. Bahkan ya, tidak hanya sekedar amal-amal keyakinan hati, tetapi juga amal-amal secara zahir. Yang terakhir, sumastaqim, lalu istiqamah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Ya. Sampai kapan? Sampai ya nafas ya ditenggorokan. Begitu. Istiqomahnya begitu, ya. Sampai kematian menjemput. Ya. Enggak bergeming dari akidah itu. Begitu. Nah, ini yang berat. Istiqomah ini yang berat. Istiqomah itu artinya dari kata qama, tegak lurus, ajak kalau bahasa kita itu. Konsisten itu istiqomah, ajak tegak lurus. Dia nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak neko-neko, nggak pelin-pelan, gitu kan? Ya. Tidak gampang goyah istiqomah itu. Dan ini pertaruhan, memang pertaruhan untuk kita. Ya, pertaruhan kalimat ini pertaruhan untuk kita. Ya. Jadi ketika dia mengatakan sumastaqim lalu istiqomah, itu ternyata konsepnya berat, gitu maksudnya. Ya kan? Istiqomah dan ketaatan itu kan ya berat lah. Ya, berat. Ya. Dan setiap kita membuktikan itu. Bahwasanya kita punya persoalan yang serius terhadap komitmen istiqomah kita. Ya. Contohnya aja Ramadan gitu. Baca Quran. Satu hari 1 juz Ramadan itu selesai, alhamdulillah khatam. Masuk takbiran 1 Syawal, apa yang terjadi? Ya, bukan sibuk lagi dengan Quran itu, sibuknya dengan ketupat. Dia tinggal Qurannya, ya kan? Boro-boro lagi 1 juz itu, satu ayat aja susah. Nah, itu berarti istiqomah itu begitu maksudnya. Ya, berarti istiqomah. Istiqomah qiyamul lail, istiqomah duha, istiqomah baca Quran, istiqomah infak sedekah. Ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan karunia kepada kita dengan yang wajib-wajib untuk kita tidak tinggalkan yang wajib-wajib. Lalu semaksimal mungkin kita upayakan dengan yang sunnah-sunnah. Alhamdulillah. Ya, dan kita masih bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian para jemaah sekalian yang Allah Ta'ala, insyaallah Ta'ala suatu waktu nanti kita akan coba perdalam lagi tentang butir-butir rukun iman. Jadi kalau kita angkatan 80 ya, SMP itu, kalau masuk SMP kelas 1 itu mesti ikut penataran P4, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila 36 butir, siapa ya? 36 butir. Ya. Saya punya sertifikatnya, tapi sekarang udah lupa. Ini ternyata butuh juga ini. Ya. Pedoman, penghayatan, pengamalan, rukun iman. Rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Gitu kan? Ya. Jadi P3I itu. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Insyaallah Ta'ala dan satu waktu nanti kita akan singgung. Ya, Syekh Utsaimin punya kitab Zubdah fil Aqidah, Syarah Arkanil Iman. Bagus sekali itu. Iman pada Allah itu 5 butirnya, iman pada malaikat itu 4 butirnya, iman kepada kitab-kitab itu 4 butirnya, iman kepada Rasul itu 4 butirnya, gitu. Iman kepada di akhir itu 4, iman kepada takdir itu 4. Jadi 4 kali 4 20 tambah 5 25. 4 kali 5 20 ya. Kemudian tambah 5 25 ya. 25 butir. Penjelasan tentang rukun-rukun iman insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat
buat saya dan juga bagi kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.